YouTube, selamat datang di channel Mobi. Kami akan jalan-jalan sama Eki dan Om Gendut naik CJ. Ya, udah lama nggak dipakai. Tapi karena ini pagi-pagi, kita cek-cek dulu CJ-nya. Pertama yang dicek air. Kayak nambah dikit asik nih. Gayung-gayung. Jadi CJ ini dia tidak pakai extra fan apa-apa di depan. Cuma ngandelin satu kipas ini aja, kipas yang nyambung sama mesin yang insya Allah akan muter kalau misalnya mesinnya hidup. Minyak power steering juga kurang. Ya, oil levelnya sih bagus. Cuma hitamnya minta ampun. Bismillah. Jadi ini mobil, ini CJ bodinya sudah full direstorasi, karburatornya baru diganti, dan ini fresh sekali, cuma belum pernah kami bawa jalan jauh setelah itu. Nah, tadi malam tuh temperatur tuh agak cukup lumayan tinggi, makanya air agak kurang itu mencurigakan. Cuma ya bismillah aja, kita lihat perjalanannya seperti apa. Yuk! Nggak banyak Jeep di Indonesia ini, Jeep CJ7 di Indonesia yang bertransmisi otomatis. Talk-chair! Jarang-jarang talk-chair, dari kemarin nggak. Kita panasin dulu sebentar. Karena kalau ini mobil belum panas, agak berbet, dan itu belt power steeringnya longgar, ngecit mulu. Kita panasin dulu sebentar. Kalian cuci tangan. A few moments later. Bismillah, mesin dingin ya. Jadi kalau digas sambil setirnya diputar, itu beltnya bunyi. Terus mundur pakai CJ itu agak sulit gara-gara spionnya itu nggak cembung. Ya, jadi kalau belok nggak pakai digas tuh, kalau digas begitu, selip beltnya. Kayak kita isi bensin dulu deh. Oke, udah selesai isi bensin. Bu, bensin nih tidak bisa naik sih. Naiknya salah caranya lah. Dengkul duluan, naik ke kaki duluan, bukan dengkul. 30 liter dari setengah kurang dikit. Nggak setengah kurang dikit, seperempat sih tadi. Ini CJ masalahnya tangkinya sih kecil, jadi berasa boros sekali. Atau memang boros sekali ya. Kenapa sih pegang-pegang itu? Kenapa itu dipegang-pegang terus? Emang buat pegangan. Ya memang buat pegangan, cuma kan itu kalau takut doang megangnya harusnya. Iya, Bapak beloknya kayak ini, Formula 1. Lah, ini kan stabil. Apa stabil? Ya stabil, cuman ngeri aja, Bang. Kita nolin kilometer ini ya, trip meternya. Nggak ada. Ini juga nggak tahu jalan apa nggak odometernya. Ini trauma sebenarnya gara-gara Eki kemarin. Nebeng Eki naik E36-nya. Overheat coba. Jadi trauma gitu rasanya. Saya juga sempat trauma, Pak. Kenapa? Kan waktu di puncak kita naik ini terakhir karburatornya. Oh iya, karburatornya rusak. Makanya sekarang karburatornya udah baru, aman. Kita mau masuk tol deh. Ya masuk tol aja, Pak. Biar kalau kenapa-kenapa ada derek gratis. Nggak ada yang mau kenapa-napa. Iya, kalau kenapa-kenapa. Ya enggak, mudah-mudahan enggak. Tiba-tiba speedometernya mati. Kemarin hidup. Tapi teman-temannya kayaknya berfungsi normal. Pak, kenapa kita nggak beli Jeep baru aja sih? Bapak beli Jeep baru gitu. Jeep baru? Iya, JK, JL, Gladiator, ya, apa gitu. Gini. Itu lagi dipertimbangkan. Cuma makanya nih kita jalan-jalan ini, kami ingin tahu sekarang tuh kondisinya seperti apa di dunia perjeep-jeepan yang modern itu. Ya, makanya sekarang kita menuju ke Pioneer Jeep. Siapa tahu di sana ada yang dijual ya, Pak? Enggak, mau lihat dulu, jangan langsung beli-beli aja gitu, boros banget sih jadinya. Langsung tukar aja, Pak. Nggak bisa. Ini nggak boleh dijual, tukar. Maksudnya tukar pinjam gitu? Nggak. Maunya beli kalau kayak gitu. Pak! Nah, masalahnya nih kalau di tol kita nggak tahu kecepatannya berapa sekarang. Ya, dan memang kalaupun ini speedometer hidup sih ngaco juga. Tapi ya setidaknya ada kira-kiranya. Dan ini sekarang udah gigi 3. Ini transmisinya hanya 3 speed otomatis. Ini udah gigi 3, RPM 2000. Kira-kira lari berapa sekarang? Bisa lihat di Google Map. Nggak pakai Google Map, nggak bisa. Pakai aplikasi lain. Atau Waze yang bisa juga.
Heran juga ya orang Amerika, di Amerika tuh banyak tol-tol gitu ya. Ini lahir di Amerika nih mobil. Terus transmisinya 3 speed, RPM berapa dia? Untuk lari 100 aja tinggi sekali RPM. 65 km per jam. Berarti di RPM 2000 lebih dikit, 65 km per jam. Naik lagi? Iya, 70 nih, Pak. Hah? 71. Ntar, pengen tahu 80 di RPM berapa? Berapa kecepatan sekarang? 73. Ya, memang trafiknya kecepatannya segitu juga. Ya udah, kita antara RPM 2000 sampai 2500 lah. Di tol. Kita udah mau nyampe, temperaturnya malah turun. Oh iya, temperatur lupa lihat dari tadi. Ya di tengah-tengah situ. Kalau tadi malam tuh lebih tinggi lagi. Jadi kayaknya memang pas lagi macet-macet itu panas. Iya. Wah, banyak jeep-jeep tuh. Kenapa? Nggak apa-apa. Ada temennya sebelah. Ih, ada adiknya. Kita lebih keren nggak buka kap mesin. Aduh, kepenuhan tuh bensin kan, bocor. Itu dia lah penyakit mobil tua. Jangan parkir di tanjakan aja berarti. Nah, kalau kayak gini turunan kan jadi nggak bocor lagi kan, aman. Jadi banyak triknya. Nah, ini Jeep JK pendek. Ini benar-benar cucu sama kakek nih. Wah, ini surganya Jeep bener. Halo Om. Om Hen, Om. apa kabar? Baik Om, gimana kabar Om? Ya main-main sini boleh ya? Boleh Om. Datang sini ya. Ya. Lihat ini keren-keren banget ini. Ya. Hah? Ini lagi mau dibangun semua Ini nih. JL. Ini terus ini baru ngeh. Ini gardan Apa lagi axle-nya dirombak. Waduh. Dalam Om. Iya boleh. Karena panas sekali di sini. Iya. Ngadem dulu, ngadem. Nah, Om. Wah. Gimana? Halo Om. Waduh. Apa kabar? Lama nggak jumpa nih. Lama nggak ketemu. Kurusan nih? Wah, gemukan. Itulah basa-basinya Ya, biasanya. basa-basi. Waduh, ini Gimana Om? barang-barang seru sekali nih. Nggak, lagi berpikir-pikir, ini kan CJ udah cukup tua ya. Iya dong Om. Kalau buat dipakai sehari-hari, dipakai off-road udah nggak mungkin deh. Kasian. Nah, kalau pakai hari-hari tuh harus pakai jeep-jeep kayak JK, JL, gitu JK, loh. JT. JT buat overland lah Om. JT buat off-road, Iya. tapi hari-hari keren juga gitu loh, pick up. Nah, apalagi pemenang Jeep Challenge. Wih, iya, Om mobil. Nah, ini ada apa aja sini, Om? Nah, kita di sini ada bumper, Om. Ini bumper ada untuk JL, JT, dan JK, jenis bumper. Ada yang Beda-beda ya? Berarti mountingnya semuanya beda-beda? mountingnya beda, cuma kalau untuk bumper depan, Hah? bumper JK masih bisa kita akalin untuk pasang di JL dan JT. Oke. Kecuali bumper belakang. Ya. Itu. Jenis bumpernya ada yang full width, ada yang stabi. Stabi itu apa? Ya, jadi yang tengahnya doang? Iya, buntung gitu, Om. Untung, oke. Gitu. Nah, ini mau Ini kayak JL Rubicon. Iya, ini OM4-nya. Ini mau punya. Oh, tuh Ian. Iya, OIM. Pantesan. Ya, jadi yang style paling simple lah, Om. Tapi ini nambah berat nggak buat mobilnya? Nambah berat sedikit sih, Om. Yang paling banyak biasa nambah di winch, Om. Winch ya? Iya, di winch. Oke, ini suspensi. Ya, lift kit. Gila, itu per panjang bener, Om. Iya, ini jadi untuk mobil JL, Om. Ini 3,5 inch. Mobil 3,5 JL. inch. Terus yang bawahnya, depan belakang ini ya? Ya, depan belakang. Ini ada dari Terraflex, Sinergi. Nah, kebetulan gini, Om. Kita itu udah jadi dealer internasional untuk Terraflex. Oh iya? Terraflex itu dia fokus di bagian suspension kaki. Jadi dia satu-satunya importer itu di sini. Dealer Pioneer Jeep. internasional ya, Dealer Pioneer Jeep. Jadi Terraflex itu dari tahun 1950, Om. Cuma dulu dia supply ke Udah lahir gitu? mobil militer. Belum, Om. Belum. Belum. Tanya aja. Masih belum dibikin juga. Konsep aja belum. Konsep belum, Om. Jadi dulu supply-nya ke Jeep militer.
Pas begitu perang selesai, nah baru dia untuk Jeep TJ. Oh, Baru berlanjut pengalamannya banyak. Sangat banyak Om. Iya. Gitu. Nah ini ada shocknya. Falcon. Ya kita semua nih ready stock ya Om. Ready stock semua nih? Ready stock Om kita untuk mobil. Buat apa aja? JK. JK, JL dan JT. Oh iya? Iya. Nah, Jadi nanti mau tinggi berapa aja tuh ada barangnya? dari 2,5, 3,5, 4,5. Waduh. Nanti kalau mau lihat di gudang bisa. Oke. Nah ini untuk shocknya ini dari Teraflex Om. Dia ini sistemnya dia piggyback Om. Ya L gitu ya? Ya dia piggyback. Nah kalau yang biasanya kan dia reservoir nih Om. Reservoir. Ini reservoir juga fungsinya yang ini? Sama, cuma bedanya kalau dia kan masih ada ini hostnya. Ya. Hostnya kadang-kadang kalau dia misalkan ada robek, Oh, udah tuh bermasalah ya. bermasalah. Kalau dia udah sistem piggyback dan dia bisa di setel Om. Nah kalau ini biasanya kan kalau kita lift kit mobil, ya ini pakai lift kit ini, kan bukan hanya suspensinya aja yang harusnya diatur kan, Betul. mesti ada correction Yes, untuk betul. steering segala macam itu Ya. gimana? Armnya, Betul, jadi makanya sebenarnya kita tuh tergantung dari Om nanti mau lift kitnya berapa inch, Oke. mau pakai ban berapa, Ah. penggunaannya untuk di mana. Oke. Nah itu nanti baru kita ngobrol lebih lanjut Om, mau gimana konsepnya gitu. Gimana Om? ini apa ini? Nah ini lampu Om pasti udah tahu lah, ini Baha Desain Om. Baha, ya Baha top Desain. ini. Nah ini lampu ini dia hari ini dia pas Om, dia sudah berumur 30 tahun Baha Desain. Udah lama Udah juga lama ya? juga. Baha Desain ini banyak menjadi sponsor untuk atlet mobil rally di Oke, Amerika, tapi oke. di Indonesia belum. Jadi ini dipakai buat rally berarti? Banyak kan untuk rally Om. Jadi untuk kalau di sananya untuk rally, ATV, motocross, dan Jeep. Oh, terus yang megang di Indonesia? Pioneer Jeep juga? Pioneer Jeep Waduh, juga. keren sekali. Ini apa Om? Nah ini kita punya velg Om, ada ring 17 dan 20. 17 dan 20? Iya. Jauh amat. Sebenarnya kalau kita sih untuk Jeep kita rekomen di 17 Om. 17 aja Ya. ya, nggak usah gede-gede ya. Betul, jadi velgnya kecil, bannya yang besar. Bahannya yang gede. Betul. Biar lebih menampung ininya, Ya. bebannya. Nah, jadi kalau untuk velgnya sendiri kita ada model yang bead grip. Nah, ini kan beadlock nih. Ya, ini bead lock. Ya. Ini Ini bead grip ini dari metal. bead grip itu apa bedanya Om? Nah, jadinya kalau untuk velg biasa kan dia nggak ada dia punya gripnya Om. Ya. Contohnya, jadi saat dia banyak dikempesin, Ah, biasa akan slip lepas. slip ya. Kalau ini sampai 15 PSI masih bisa Om. 15. PSI masih bisa. Oh. Beda sama bead lock Om. Ke bead lock sampai 0 juga PSI, bisa? 0 bisa. Karena nggak bakal digigit lepas. bannya. Yes. Cuma ada plus minusnya kalau Betul. beadlock berat. Lebih berat dan lebih maintenance-nya mesti lebih jaga Om. Jadi Oh, gitu. tiap berapa bulan mesti cek nih. Oh, longgar apa enggak? Ya. Ini ada velg kita dari Teraflex. Oh, Teraflex nih ya. Iya. Wah. Ini ada winch-nya Om yang saya bilang tadi, winch tidur, winch berdiri. Yang tidur ini lebih kuat ya sebenarnya. Sebenarnya yang paling kuat winch yang berdiri Om. Berdiri malah. Cuma kan winch berdiri itu tidak bisa langsung plug and play di semua jenis bumper. Oh. Karena dia dudukannya ini Om, sorry ya. Dudukannya ini kan dia kan winch mount-nya mesti begini. Iya L. benar. Heeh. Biasa mesti custom winch Iya. mount. Oke. Beda sama ini, tinggal di bumper atas bawah. Tinggal ditaruh aja. Nah, sama Optima nih Om. Ini aki mahal nih. Mahal Om. Cuma awet Om. Aki mahal. Kita pasang di mobil Mobil Jimny. Oh, Fortuner. Fortuner, iya. Om pakai yang merah atau yang kuning Om? Yang kuning. Yang kuning oh itu Jos lah. Jos. Jos. Oh, ini kok megang brand segini banyak. Yes. Megang Indonesia. Emang gudangnya cukup, Om? Kita lihat yuk, ke gudang yuk. Boleh, ayo. Boleh, ayo. Ah, kita lihat. Nah ini maaf Om, agak berantakan nih. Ya, memang harus berantakan. Kalau gudang mesti berantakan. Karena ya. beneran dipakai kerja. Iya. Waduh. Jadi kita barangnya ya ready Om. Jadi nggak cuma asal jual gambar doang. Heeh. Ini Teraflex semua. Nah, ini semuanya, Om. Ini impor sendiri. Kita impor sendiri Om. Oh. Kebetulan kita juga ada partner di Amerika, Ah, di Fremont, California. oke. Iya. Ada bumper side step, Side step. barang-barang kecil. dari Side step yang bisa buka sendiri gitu ada? Ada. AMP Research Amerika Om. Gampang rusak kan ini? Sebenarnya asal maintenance-nya bagus sih enggak Om. Maksudnya gini Om, saat kita iseng-iseng main lumpur nih, Hah? Kotor? dia dibersihin lah engselnya. Oh, iya. Pakai 4WD. Iya, 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 iya. Ya.
Wah, ini lagi diapain nih? Ini mau di lift kit Om 2,5 inch. 2,5 inch. Ya. Nanti kan ini kan Ini udah naik barangnya belum? Ini Om barang semua. Oh, ini barang-barangnya. Teraflex ya? Kita pakai shocknya pakai Teraflex Falcon. Hah? Ininya track barang kita pakai Teraflex, lift kitnya kita pakai Evo. Oh. 2,5 inch. Karena orangnya mau buat overland. Kami lebih penasaran ngelihat ininya, invoice-nya. Ya, ke dalam lagi Om. Panas. Kita ngobrol-ngobrol. Ini Yukon apa ya? Yukon ini kita juga megang dia punya dealer nih Om, internasional. Jadi Yukon ini dia spesialis di bagian performance, terutama di bagian dalamnya gardan, gear ratio. Lock. Ini di vlog? Ada locker, ada gear ratio, final gear, ada as roda, ada drive shaft, ada juga. Pokoknya dalam mana gardan ya? Kan kadang-kadang kan kalau kita butuh ban lebih besar, gear ratio-nya mesti ganti Om. Ya kita gantinya pakai Yukon. Nah Om, gimana Om? Modifikasi kalau yang simpel-simpel dulu Om, itu enaknya mulainya dari apa Om? Nah jadi gini Om, kan kalau Om Mobi kan lagi mau ambil mobil nih Om. Belum tahu. Belum tahu mobil apa ya? Ya, yang penting udah mesti tahu konsepnya dulu Om. Ya. Jadi konsepnya itu bisa untuk daily harian, atau untuk overland, atau untuk off-road, atau untuk kompetisi. Kompetisi ini kompetisi apa nih? Biasa di IOX atau overland, IOF overland. Kayaknya itu coret tuh, enggak. Coret, itu biasa itu Om JJ. Oh iya, JJ. Ya, kita enggak gitu. Ya. Pengen tidurnya di hotel gitu. Di hotel, benar. Sama Om, saya juga. Nah, jadi oke, kita bahas konsep untuk harian dulu ya Om. Iya. Harian itu, nah yang paling penting Om mesti memutuskan dulu Om mau pakai ukuran bannya berapa nih. Iya. Contohnya, kalau Om pakai, misalkan Om untuk mobil JKJL, saya nggak mau lift kit nih. Iya. Maksimal ban 33 inch. 33 tuh nggak perlu lift kit? Nggak perlu lift kit. Diameter 33, velgnya pilihan Om 17 atau 20. Tapi tampilannya aneh pakai 33 nggak pakai lift kit kan? Ujung-ujungnya biasanya pasti di lift kit. Iya. Ganti ban lagi kan sayang. Iya. Makanya oke, biasa untuk harian saya bikinin paketnya itu pakai ban 35 Om. 35 inch. 35. Ya, ban 35 inch itu kita perlu lift kit 2,5. Paling pendek 2,5. Paling pendek 2,5. 2,5 nanti shocknya kita lift kitnya pakai Teraflex, shocknya pakai Teraflex Falcon yang bisa di style. Oke. Gitu. Nah, itu untuk harian. Harian. Oh, ini harian nih kita bicara ya. Kalau kita ngomong. Kalau harian tuh berarti pakai ban MT apa AT? Kembali ke pilihan customer biasa Om. Kalau saya rekomen AT. Iyalah ya, Lebih buat nggak harian. berisik. Ya. Sebenarnya bisa dong kita ambil di antara ya. Jeep untuk keren-kerenan sama off-road. Betul. Yang kemudian nanti ditambah-tambah dikit lagi untuk overland. Iya betul. Iya kan? Bisa dong? Ya, jadi nanti di depan kan ada kita punya mobil. Nanti Om mau tes yang mana tinggal tes. Oh, bisa ngetes? Bisa. Nah, ya nanti setelah konsep tadi, nanti ada konsep off-road nih Om. Nah, kebetulan off-road ini yang lebih sering off-road Henry nih Om. Ntar saya panggilin ya. Oh iya boleh. Ya. Gimana kalau off-road? Konsep off-road itu gimana? Tadi tadi yang dijelasin Om Jo, itu konsep yang dalam kota keren-kerenan pun kayaknya sudah bisa off-road sebenarnya kan? Bisa. Nah, untuk menjadi beneran off-road itu apa bedanya? Paling kalau untuk lift kitnya harus lebih tinggi. 2,5 nggak cukup? 2,5 untuk trek-trek biasa doang, itu cukup. Cuman kan kalau yang kita mau masuk yang dia lebih berat sedikit, itu udah nggak bisa. Oh, lebih berat sedikit tuh nggak? Oke. Misalnya travelnya kurang tinggi, jadi kita mendingan saranin lift kitnya 4 inch. Iya. Kalau bisa bannya 37. 4 inch? 37? Iya, ban 37. Gede banget 37. Coba ban 37, lift kit 4 inch. Ya. Itu nyampe 2,5 meter nggak mobilnya? Nggak sampai. 2,1 nggak? Nggak sampai Om, tetap masih tembus kok Om. Di pintu tol ya. Oke. Nah, itu paling tingginya sekitar 198-an doang. Mentok-mentok di 2 meter pas. Oke, udah masih aman ya? Masih aman kok Om. Iya. Nah, sama mungkin bedanya kalau misalnya untuk ke arah yang off-road, bukan keren-kerenan, ini mulai bermain di sini nih. Nah, itu Ya yang kan? penting juga. Salah satu bagian paling penting kalau kita Locker. mau off-road. Iya. Final gear sama locker. Tuh, mulai bermain di situ. Sama velg penting. Ya, velgnya ada bedlock lah.
Itu Teraflex Nomad. Atau Traffic Nomad juga bisa ya, karena dia udah bagus juga itu untuk Traffic Nomadnya. Robot off-road udah bisa kempesin sampai 10 PSI udah bisa. Kalau yang bedlocknya kita bisa kempesin di bawah 10. Sampai 0 juga nggak lepas. Sampai 0 juga nggak lepas. Iya, nol juga nggak lepas. Ini sistem jepit deh. So, ya. Iya. Iya. Tentu budgetnya juga beda kalau buat yang isi yang ke mall. Itu kan isi budgetnya pasti lebih rendah daripada yang ke off-road kan? Pas tergantung sih Om. Tergantung barang-barang yang dipilih. Iya. Kalau full USA Amerika, saya kemarin modifikasi mobil JL Om buat daily, nggak di lift kit. 500 up. Hah? Modifikasinya aja. Nggak di lift kit? Nggak di lift kit, cuma ganti shock Om. Mobil JL. Ini 500 juta nih. Iya. Dapat satu mobil. Dapat Nah, satu yang tadi Om lihat yang sebelah yang dibangun untuk overland JT GT itu 300-an. 300-an. Ya, Itu belum semua. belum semua. Oke, tar. Lift kitnya seberapa coba? Sebenarnya begini Om, kalau ngomong masalah lift itu kembali ke dia punya obstacle yang dia lewati nanti. Oke. Dia mau camping di mana nih? Iya. Cuma biasa emang minimal 2,5. Iya. Cuma bedanya kalau overland itu kan biasa ada roof rack, Iya, berat. ada tenda. Mobilnya Biasa berat. lebih berat, mobilnya kan agak turun Lebih tuh. ceper, iya. Makanya dia orang naikin lagi lift kitnya ke 3,5, Ya. 4,5 gitu. Iya. Dia mau off-road udah bisa, tinggal dicopot-copot jalan. Gitu. Jadi biar nggak mentok-mentok di bagian belakang juga, karena beban kan udah terlalu berat. Iya. Gitu. Gimana kalau kita lihat-lihat mobil di depan dulu? Oh, Ini lagi kita banyak lihat mobil ya, nih. ya, Om. Iya, kita lihat-lihat dulu. Nanti coba. Mau tes mobil yang 6 inch? 6 inch. Iya. Bisa. Yang Itu kalau belok bisa kebalik. Enggak Om, nanti kan Om bisa cobain, ntar kita ada siapin tempat yang buat ngetes travel kok. Oke. Ya udah, kita lihat-lihat dulu deh. Ya, Oke. Om. Wah, ini nih. Ini diapain mobil? Ini Oh, ini pakai Falcon. Ya, ini pakai shock Falco Om, kita lift kit 2,5 inch. Nah, ini nggak buat off-road, cuma buat keren, buat gagah. Oke. Gitu. Ini pakai begini-gini buat ke mall. Jadi kan tampilan tetap boleh keren kan Om untuk gagah. Boleh, ya, Sangar, bawanya ke mall. Tapi dipakai off-road juga bisa kan? Masih bisa langsung. Tapi ini kayak stabilisernya lepas apa? Stabilizer pasang? nanti diganti Om. Diganti yang panjangan. Yang lebih dengan panjangan itu track bar, bagian lontaran semua udah ganti yang heavy semua dari Teraflex. Oke. Ada nggak sih aftermarket ginian stabilizer yang bisa disconnect? Ada, dari Teraflex juga keluarin. Oke. Nah, ini? Ini mau lift kit ya? Yang ini model lift kit pakai GL. Teraflex juga 2,5 inch. Hah? Shocknya juga pakai Falcon piggyback 3.3 yang udah fast adjustable. Oke. Ini harus dibawa off-road nih Om. Jangan, kasihan. Patah tulang deh nanti. Udah kinyis-kinyis. Udah kinyis-kinyis. Nah, ini mobil kita tes ya. Ya Om. Ini JK Rubicon. JK Sport ya. Sport. Ya, Stiker ini Sport. Rubicon. Ya, kalau stiker kita Bisa bisa, apa rubah aja? semua, Iya, bisa iya, apa iya. aja. Oke. Sport pakai ban 33. 20, ban 33. Dan 33 velg 20. Ya. Ini kayaknya mobil harian ya? Ya, ini mobil harian, lift kitnya pakai 2,5. Pip kita 2,5. Oke. Ya artinya bisa off-road tapi ya ringan-ringan. Ya, ringan-ringan aja. Ah, tapi ada windshield loh. Ini untuk persiapan Om. Jadi kalau dia mau off-road, Hah? udah siap tinggal Udah turun ada doang. windshield. Ya, betul. Yuk, coba. Boleh Om. Oke Om. Instrumennya udah begini. Udah pakai yang digital dari Carobotor J Pro. Jual juga? Jual juga Om. Waduh. Jadi bisa milih, ada yang tuh 3.8 yang 2010 Hah? Yang model lama? model lama, sama yang 3600 yang udah setir baru yang udah ada tombol-tombol. Oh, ini 38 atau 36? Ini 36. Ya, lengkap. Jadi bisa diubah ya? Bisa diubah Om. Om coba aja Om, tekan OK-nya. Oke. Oh, oke, dari Ya. setir. Ya, itu bisa dipilih mode-modenya. Misalnya ya yang Smart mode, climb mode, coba. ya, Oh, gitu. ini bisa dirubah, sama kita bisa ada yang mode-nya bisa kita lihat semua temperaturnya. Hah? Misalnya yang snow. Snow. Ya. Ini kita bisa lihat semua temperatur yang dari mobil ini. Air, Ya, oli, oil pressure, ya, gearbox, temperatur gearbox sama aki. aki. Gede jamban terasa di setir. Tapi empuknya masih empuk ya. Nah, 2,5 inch ya. 2,5 masih empuk, dan ini kan shocknya kan juga adjustable juga Om. Heeh. Jadi kalau Om
misalnya kita mau off-road nih kita empukin, kita mau lebih keras, misalnya kita muatan banyak, kita kerasin aja shocknya. Oke. Dan Falcon itu begitu kita puter adjustable-nya, dia langsung berubah om rasanya. Langsung terasa bener. Langsung terasa banget karena dia emang udah fast adjustable. Oh. Jadi nggak harus nunggu-nunggu jalan berapa misalnya jauh baru berubah, baru berasa. Kalau ini nggak langsung berasa. Dan ini kan banyak kan orang juga mikirnya om kalau mobil di lift kit itu kan jadi nggak enak ya om ya. Iya. Banyak orang mikirnya kayak gitu. Iya. Mobil tinggi itu jadi nggak enak lah. Ini enak Masih banget ini coba gitu. sebelah tuh. Tuh. Enak. Terus tahu sebenarnya ini yang bikin lebih nyaman lagi apa nih sebenarnya? Bannya kan gede dan tapaknya lebar ya. Ya. Kalau jalan konblok itu jadi lebih enak sebenarnya. Jadi nggak terlalu kayak mobil biasa ya, menurut saya gitu ya. Jeep JL JK itu sebenarnya secara dimensi nggak gede-gede amat ya. Hampir sama aja. Enggak, maksudnya nggak terlalu besar dia. Iya, nggak terlalu besar. Yuk kita coba mobil yang lain. Oke om. Nah ini ya, ini JL. Ini Jeep JL, betul. Ini diapain aja? Ini sudah kita lift kit 4,5 inch. 4,5? Pakai Terraflex. Oke. Terus bannya kita pakai 37. Ban 37. Ya ini AT, ini yang buat pakai ban yang kotanya. Oh, ini lagi pakai ban kota. Tapi ini konsepnya adalah konsep off-road. Ini emang buat konsep off-road, emang ini pakai off-road om. Oke. Ya ini emang JL yang dipakai, emang dibangun khusus off-road. Nanti dia punya 2 set bannya. Kalau udah pulang dari off-road dia ganti ban ini, kalau main buat off-road lagi dia ganti yang ban. Terus tetap asli. pakai hari-hari gitu kayak gini? Iya, ini pakai harian. Waduh. Oke. Ya jadi emang udah siapin untuk 2 medan langsung. 2 medan langsung tinggal ganti ban. Tinggal ganti ban aja. Tapi ini walaupun pakai ban AT, velgnya tetap bedlock. Tetap bedlock juga dia. Yuk masuk yuk. Yuk, cobain om. Coba yang ini modifikasinya habis berapa om? Yang ini kurang lebih habis, kalau kita hitung yang terpasang sekarang ya om, Hah? sama ban yang ini sekitar 400-an om. 400-an? 400-an. Oh ya? Ya. Termasuk ini nih? Termasuk ini semua, ini switch untuk... Ini airlock nih? Ya. Karena yang mobil yang ini kan emang dibangun untuk off-road. Ya. Jadi sudah dipakai locker, pakai locker gantian, pakai locker bawaan, sama fender gear udah ganti semua. Ini pasti beda juga rasanya antara JL sama JK ya. Betul. Posisi duduknya jauh lebih enak JK. Dashboardnya juga jauh lebih bagus. Udah ada kamera mundur. Ya, yang kalau JL udah lengkap. Iya. Nah ini kamera mundurnya kan ada di ban serep nih om. Betul. Ini bedlock nih. Ini bedlocknya kelihatan. Jadi kalau kita nggak usah lihat ke belakang om. Jadi kalau ini yang nggak ada bedlocknya, bannya berarti hilang. Beda. Ya empuk juga. Tapi empuknya empuk beda. Empuk ngelawan gitu loh. Dia perbedaannya di shocknya dia. Shocknya? Ya, jadi lift kitnya semua Terraflex. Perbedaan di shock yang pertama tadi itu kita shocknya pakai Terraflex Falcon. Nah, ini shocknya dari brand lain. Oke. Tuh. Knalpot juga udah ganti ya? Knalpot sudah ganti pakai Borla Attack. Dan kayaknya JL yang dibangun untuk buat off-road ya om ya. Saya kayaknya baru lihat dia doang ya. Maksudnya bangun niat benar-benar buat off-road gitu ya. Jadi emang ini benar-benar dia nyemplung. Orang-orang disayang-sayang ya. Sayang-sayang. JL-nya dibangun doang ya kan. dibangun doang. Ini beneran dipakai off-road. Benar-benar dipakai off-road. Tapi ini maksudnya 4 inch aja dibanding sama yang tadi 2,5 ya tadi ya? 2,5. 2,5 juga nggak jauh-jauh amat ya. Ya. Bedanya ya rasanya ya. Kalau mobil dari pakai buat turun, pasti dia akan turun sedikit nanti. Iya. Itu 2,5. Lebih tinggi. Om kan ada ramp buat ngetes ini flex apa namanya? Namanya artikulasi om. Coba yuk salah satu mobil om. Ya om. Boleh nggak? Boleh om. Kita cobain mobil Mobil Pionir. yang mana? Ada di belakang mobil Pionir. Oke, mobil Pioneer Jeep. Mobil yang bawah ya. Naik ke atas gitu? Naik ke atas. Oke, boleh coba. Cobain om. Ini adalah mobilnya Pioneer Jeep. Dan ini bisa sway bar release juga seperti pada JL Rubicon gitu ya. Cuma mechanical manual pakai tangan. Ya, ini kita sistem manual untuk rilis. Udah rilis ini? Udah rilis. Jadi kalau rilis gimana ini? Dia lebih Kalau ngelok, begini. dia Ini ngelok. lock. Ya. Ini rilis. Rilisnya begitu. Dari sini bisa ngintip kelihatan. Oke. Terus kalau lagi keadaan miring bisa di lock nggak? Nggak bisa om. Nggak bisa? Jadi penahan locknya di sini. Ah, Di belakang. Jadi kalau dia udah miring, dia udah turun. udah atau jauh naik, nggak dia bisa? Nggak bisa lagi. Harus ketemu permukaan datar? Betul. Atau didongkrak? Atau di ayun biasanya om. Oh di ayun? Karena emang kita settingnya ini biar nggak terlalu jauh-jauh banget. Ah, Jadi kita gampang tinggal ngayun aja atau mau langsung bisa Iya. kita masukin. sway bar release. Main ini mobil om. Oke, kita naikin ya. Ya om, cobain om. Tinggi, asik. Oh ini rapi nih.
Oh, mobil ini lebar ya. Perasaan sama Jeep sebelah kiri itu jauh kalau dari mobil ini, tapi dari luar udah lumayan dekat antar bannya. Oke. Ntar pasang low gear dulu. Oke, low gear dulu, low gear. Nah, low nih. Low gigi Terus, satu. Om, terus. Terus. Wah, 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 wah. Terus ya. Terus. Wah, 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 Terus, wah. Om. Terus. Belum. Terus. Wah, wah, wah. Terus. Wah. Wah. Terus. 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 Nah, kayak gini udah kemiringan 80 cm, Om. Ini setir tahan nih. Ya, Dilepas dia belok. Ini 80 cm nih. 80 cm. Bisa naik lagi, Om. Masih ada travel, masih ada sisa. Masih sisa travelnya. Masih sisa Ini travelnya. belum ada ban yang ngangkat nih. Belum ada. Segini. Segini. Waduh. Lagi. Ya. Udah? Nah, ini ban udah mulai Ban udah ngangkat. yang belakang. Berapa tingginya nih? Sekitar 85-an lah. 85. 90 lah ya, segini ya. 90 lah. Mau ngangkat bannya? Masih Gila. naik lagi dikit. Hah? Naik lagi sedikit. Dikit lagi, ayo. Ya, bisa Angkat ngangkat kalian. ban belakang. Oke, kita maju dikit lagi biar ban yang ngangkat. Ya. Terus. Nah, itu dia tuh. Nah, ini udah muter bannya nih. Kita coba turun, lihat. Ya, loncat, Om. Iya, loncat Hati-hati, sini. Om. Ya, hati-hati. Travelnya bisa sampai begini. Ampun. Ampun, ampun. Gila nih, sasisnya kuat banget ya. Ini sasisnya semua udah keluar. Ini kaki-kakinya udah kita kerjain semua. Oh, ini Om. Teraflex semua. Ya. Arm-arm semua Arm Teraflex. semua udah kita pakai Teraflex. Ini berapa inch naiknya? Ini naiknya untuk dari lift kitnya Hah? 4 inch. Itu Oke. kita ambil buat ngejar travel dari bannya, kita tambahin lagi 3 inch, 7 inch. Ah, gimana? Lift kitnya 4 inch. 4 inch, pernya kita ganjal lagi 3 inch, jadi 7 inch. Oh, ditambah lagi. Tambah lagi. Ini ada ganjelnya ini ya. Ini ada ganjalnya. Dan inilah nih fungsi dari sway bar Rilis. rilisnya. Iya. Jadi bisa jauh banget kan, Om. Jauh banget ini. Dan nggak perlu mobil Rubicon ya kan? Ah, iya. Bener. Ini apa mobilnya? Sport. Sport aja. Justru nyarinya malah yang sport aja. Betul, karena untuk elektrikalnya kan bagian bawahnya kan kayak seperti sway barnya. Nggak perlu ya. Sebenarnya mau yang Rubicon juga nggak apa-apa. Masalah. Ya, Rubicon itu kan ada 3 nih keunggulannya nih. Dapat ban MT langsung, Ya. ya kan? Terus dapat gearing ratio yang lebih low di low gearnya. Tuh, udah dapat locker juga langsung. Terus ada locker belakang dan depan. Kemudian ada sway bar release. Sway bar rilis. Tuh udah kurus. Ini kalau off-road kayak gini nih, Om. Hah? Tapi Kalau off-road tapi pakai kotor. Nggak semua truk selalu travel sejauh Iya. ini. Tapi masih kotor. Pasti kotor. Masih di posisi low gear. Setirnya kiri, Om. Iya. Ya, udah, Om. Oke, mundur. Terus. Ya, lepas aja, Om. Ini nahan remnya double-double nih soalnya dari turunan sama dari low gear. Ya. Kadang kan kita di jalan begini kan. Low gear kuat banget nih. Wah, mantep nih. Sekarang kita coba markirin JK gede. Tapi ini solusi yang ini nih kenapa lebih murah ya? Apanya, Om? Maksudnya 400 tuh masih oke loh. Ini coba ya balikin ya. Ya. Lebarnya ya. Nah, Diputer. Hah? putar ya, udah itu udah ngelok. Udah gini. Udah, gitu doang. Satu sisi aja berarti. Satu sisi, betul. Menarik loh ini. Dan dia kan bisa langsung kalau ngelok selesai main ya dia langsung ngelok. Ah. Kalau Rubicon kan sway barnya kalau di rilis, Ah. dia ngelok lagi kan harus dibawa jalan dulu. Iya. Ini nyari celah dulu. Setelah dulu baru dia ngepasin. Sama sebenarnya nyari nol juga sih. Dari ya nol kan? juga betul. Heeh. Kalau ini kan kita bisa setting titik nolnya di mana. Iya. Nah, masalahnya mobilnya ini. Mobilnya nggak ada. Kapan keluarnya, Om? Keluarnya. JL memang lebih enak, cuma nyari barangnya susah. Susli, Ya apa kan, sih, dan Den? harganya juga mahal. Ya, lebih mahal. Iya, iya. Ini juga nggak gampang juga nyarinya nih. JK. JK nyarinya gampang-gampang susah ya, Om ya.
Iya. Sekarang gampang-gampang susah. Gimana ya? Yaudah kita cari mobilnya. Boleh Om, Hah? langsung cari nih. Kayaknya Langsung mobil cari nih. begitu dapat langsung bawa ke sini. Langsung kita modif ya. Langsung deh. Thank you Om. Thank you Om, thank you. Thank you. Siap. Yuk. Luar biasa. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua, khususnya Instagram. Cek juga deh Instagramnya Pioneer Jeep. Apabila Anda punya Jeep atau pengen punya Jeep, buka Instagramnya Pioneer Jeep, akan menginspirasi. Cek juga website baru kami, motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.